manisnya
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi al-gharra wa alihi at-taqwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bi jazil al-bushra wa ala alihi wa ashabihi al-dhakirin wa al-dhakirin fi sirri wal jahra. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ظهر الوجود في هذا اليوم في كل يوم باليوم الموعود سرا جهرا في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikumpulkannya kita di tempat yang sangat mulia, duduk beserta orang-orang yang mulia. Lebih-lebih lagi guru kita yang sambungannya orang-orang mulia sampai kepada pimpinan orang mulia Sayyidina Muhammad SAW. Yang pastinya kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita berharap bahwa kemuliaan itu bukan cuma di dalam dunia, bukan cuma saat ini saja, tetapi keluar dari tempat ini kemuliaan itu terus kita harapkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita berada di barisan orang yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebahagiaan buat kita karena duduk kita di tempat ini membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah sambung salawat kita kepada beliau. Amin. Sambung salawat kita kepada beliau. Amin. Sambung salawat kita dan doa kita kepada beliau. Amin. Dan kita insyaAllah malam hari ini mendapatkan cahaya yang sangat azim sehingga kita bisa melihat kebaikan itu baik dan mengamalkannya, melihat keburukan itu buruk menjauhkannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang berbicara di tempat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada kalam para awliya yang beliau mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa orang yang menginginkan dunia maka dia harus dengan ilmu, dan orang yang menginginkan akhirat pun harus dengan ilmu. Berapa banyak orang yang pengen dunia tetapi berusaha sekuat tenaga mereka untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan hasil itu, tetapi kenapa untuk urusan akhirat mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkannya? Kita duduk di tempat ini pengen mendapatkan itu karena ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir begitu banyak, ilmu batin hanya orang-orang yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tersebut yang bisa menjelaskan tentang hal-hal batin. Maka ketika ada orang luar yang berbicara tentang batin, kita tidak begitu saja percaya dengan apa yang diucapkan oleh mereka, sebab kadang-kadang apa yang diucapkan oleh mereka tidak sesuai
dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu ilmu ada syariat, ada thariqah, ada hakikah. Berapa banyak orang di luar sana hanya mengamalkan, mempelajari ilmu syariat, tetapi dia berusaha untuk menjelaskan tentang ilmu thariqah, padahal mereka sama sekali tidak mengenal ilmu thariqah. Alhamdulillah pada saat ini, malam hari ini kita duduk dengan seseorang yang mengerti tentang ilmu thariqah, yang diajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan sambung kepada orang-orang rijal wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu hebat dan agung. Sallu ala Muhammad. Kita pernah mendengar ketika ada seseorang yang mengaku dirinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya Allah misalnya. Ini sangat tidak masuk di akal kita. Walaupun mimpi bertemu dengan Nabi adalah sesuatu yang wajar, bahkan berapa banyak awliya-awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sampai yaqadhah dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi tingkatan untuk bertemu dengan Nabi SAW secara yaqadhah itu nanti akan dibahas oleh beliau Al-Habib Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibn Samahatin Imam Qutb Al-Hafidh Al-Musnad Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Baghi. Bahkan ketika kita mendengar beberapa orang yang sampai bermimpi atau juga melihat Allah Azza wa Jalla, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Kita bisa melihat di dalam kitab ini ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah wali besar Qutbul Aqtab. Ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan cahaya yang sangat azim yang memenuhi daripada segala penjuru. Kemudian nur tersebut tadalla fihi surah tunadi, mendekat itu yang namanya cahaya tadi. Kemudian dia memanggil aku dengan mengatakan, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad halaltu lakal muharramat. Si nur tadi berkata, saya adalah Tuhan kamu, saya sudah menghalalkan apa yang jadi haram. Halal itu lakal muharramat. Saya tidak akan membahas nama atau daerah atau apa ya. Kalau saya pada nanti menyebut nama orang dengan satu ya berita kedua mungkin berita masalahnya saja yang kita bahas. Jadi setiap saat saya dari bilang mengerti terlibat tidak, saya hanya mempelajari dia. Kalau mempelajari dan alhamdulillah itu hobi. Saya diberi rezeki Allah alhamdulillah dari kecil memang hobi urusan terlibat. Kalau mengerti yang masih jauh mempelajarinya. Dari kecil saya dididik oleh ayah saya Muhammad begini. Masing-masing lah. Kalau kakak saya juga itu lebih tertarik kepada hadis, kakak saya Muhammad lebih tertarik kepada isnad hadis. Saya kebetulan lebih tertarik kepada urusan thariqah. Malah nyari guru kayak mulia kalau itu tanpa niat mengecilkan yang lain susah. Saya kan guru banyak ya, keliling saya banyak guru saya. Kalau dihitung sama guru ijazah ratusan. Tapi belum ketemu yang model beliau. Kalau anak langsung akui ayahnya biasa. Kalau saya tidak, saya keliling dulu, keliling. Memang ada. Bukan karena itu ayah saya, bukan. Kalau orang mengakui kehebasan ayah karena dia anak, ya biasa-biasa saja. Tidak. Jadi salah satu yang saya dapat waktu itu. Beliau waktu itu cerita, saya waktu itu masih SD kelas 4 kelas 5. Cerita tentang mimpi ayahnya. Anak kecil penasaran, ya caranya baca. Itu karena beliau sendiri itu dia mengarang sendiri dikasih ke Syekh Al-Qutb Akhir karamah ta'ala Bishra bi'aman sabab pada mulia. Saya suruh jadi, suruh baca. Saya baca malam itu. Waktu itu saya sebelum lari tidur, tapi niat gitu. Tidur tapi ya itu mungkin namanya bahwa niat mungkin. Mau datang itu nggak mau apa-apa. Besoknya
Pas beliau itu berhitung, rumah saya itu nama kampung ke sana, ditanya lagi, mimpi? Dia bilang, ya datang, tawa dia. Itu di Karang saya baca terjadi gitu, ajaib gitu. Sedangkan setelah saya tua ini, mau sampai busa-busa 1000 kali mimpi-mimpi. Soalnya sudah begitu balik kan manusiawi ya. Kenal yang namanya Jabal Rahmah. Ngerti nggak? Nggak paham ya? Hah? Nah itu hilang juga. Mau baca berapa kali udah ada. Nah, jadi kita punya pemahaman ilmu itu benar, yang tidak benar yang baca. Coba dipahami, jadi biar pulang bawa paham. Ilmu itu nggak ada yang benar. Siapa yang baca ini mimpi Nabi, siapa yang baca ini mimpi Syekh, siapa itu benar, ya nggak benar yang baca. Nah, paling enak memang kita menerangkan dengan dasar pengalaman. Setelah pengalaman sudah nggak pakai teori, mengalami sendiri. Hilangnya juga mengalami, mimpinya yang alami. Ingat-ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditemui, dilihat di alam dunia. Ingat itu. Nggak ada ya, Allah dengan Allah tidak ada. Mau seperti apa makamnya Nabi? Tidak ada. Maka hukumnya ulama-ulama mengatakan kufur, mengaku bertemu Allah di alam dunia murtad. Ingat. Kalau bermimpi Allah ditafsir. Kalau mimpinya masih ada bentuk, mustahil. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Maka saya lebih condong ulama yang berpendapat Allah tidak bisa dilihat dalam mimpi. Saya lebih condong gitu. Sebab kalau kita buka pendapat yang mengatakan bisa dilihat di alam mimpi, nanti macam-macam. Ada yang ngaku ketemu Allah, dan ini malah ada yang kacau, bilang Allah hadir di majelis ya. Masa Allah menjalan-jalan kayak orang. Wa'alam, kata ulama, annal arsya saqful jinan la mustaqarrur rahman. Ar-Rahman ma'al arsy istawa, itu biasanya di pertanyaan. Arsy itu atapnya surga. Jadi kalau kita melihat kan ada langit ini. Langitnya surga itu arsy, bukan Allah ada di situ. Sebab Allah tidak akan bertempat. Ringkas cerita, siapa yang mengaku bertemu Allah bahwa kata mustahil, mau dia wali, mau keramat, mau apa dah mustahil, ditinggal satu. Kalau mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW, oh nanti dari cahaya. Kalau orang mengatakan saya di tengah-tengah itu kelihatan ada cahaya datang. Ya, saya pernah ke daerah Gunung Kawi, belum lama, beberapa bulan yang lalu, sengaja ketemu satu orang aliran Jawa yang punya paham gitu, yang katanya malah saya tanya waktu itu, kan dia mengaku saya nggak menyebut namanya di daerah nama kampungnya, tapi daerah Gunung Kawi kesana. Keramat, nah ini hati-hati ini orang keramat, air itu dijaring, ditumpahkan, nggak tumpah. Keramat, fakti ya. Tapi pemahamannya keliru tentang Allah. Kayaknya hati-hati. Keramat itu tidak menjamin seseorang menjadi arif billah. Harus ngaji, belajar tauhid, belajar keramat sakti. Saya selalu urusan sakti. Ini tembok ditutup di belakang ada apa tahu ya? Ini cocok. Tapi pemahamannya tentang Allah gitu. Sampai saya tahqiq, saya takut berarti Tuhan punya bentuk. Ada bentuknya. Sebab kalau tidak ada bentuk tidak akan wujud. Jadi kan kacau ya. Ini pemahaman kacau. Alasannya dia sebab kalau tidak ada bentuk berarti tidak ada Tuhan. Paham? Nanti ya saya nggak bisa ngajar dari Jirim Arab, itu harus belajar ringkas-ringkas saja. Padahal tidak. Justru pemahaman yang benar, kalau sesuatu itu ada bentuk tidak akan bisa mewujudkan alam semesta. Bagian alam kan harus yang mewujudkan alam ini di luar alam. Paham ya?
Nah, takut bingung udah diingat-ingat ya, laisa kamitslihi syai'un. Mimpi Allah bentuknya cahaya, betul atau tidak? Tak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Nanti Allah di surga lagi duduk sama Rasulullah, bisa atau tidak? Tak bisa. Tidak ada di surga, tidak ada di neraka, tidak ada di arsy, tapi mawjud. Ada Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'in sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istama. Amalkan itu adalah pegang, pegang Imam Syarif pegang. Allah mewujud, tapi tidak bertempat, tidak berarah, tidak ada di satu tempat, tidak di surga, tidak di neraka, tidak di arsy, tidak di kursi, tidak di dunia. Ada lagi yang menyebabkan Allah di hati, itu macam itu. Kalau yang dimaksud Allah di hati, seperti istri di hati, anak di hati, nggak apa-apa, artinya cinta. Tapi ada yang menyebabkan masuk dulu ke sini. Waduh, kalau saya keliling ngaji tauhid dulu, waduh, kacau pahamnya orang. Ada yang punya paham begini, dia haji, waktu nyium hajar aswad, terus itu orang ini, tidak merasakan apa-apa. Lihat Ka'bah biasa-biasa, kemudian tawaf biasa-biasa. Begitu di muwajahah di depan makam Nabi, ya Allah, ternyata kamu di sini ya Allah. Lah benar, ini paham loh, keyakinan ini. Itu bahayanya orang, makanya alhamdulillah saya senang Ustaz Abang bilang di sini ada pengajian kita ini Ustaz Ahmadun yang ajar Ustaz Sulaiman. Ilmu nggak bisa ditinggal, nggak bisa. Tanpa ilmu tersesat, nggak bisa. Gak usah ada tauhid, ada telawan, ada fikih, salinah, tasawuf, apa itu, bidayah. Kalau bisa ya minimal bidayah. Kalau juga ambil salah satu, tergabungnya ada beberapa Allah, yang punya salah satu ambil, cukup sudah. Tapi harus paham siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu wali, apa itu keramat, apa itu kesaktian. Jangan dicampur-campur. Semua ada pembahasannya, ada tempatnya. Kemudian kalau Allah itu datang berbentuk cahaya, sudah jelas langsung katakan dia sebagai sedikit. Ada lagi, kalau ini saya dengar dari Ki Ahmad cerita ini. Waktu beliau haji tahun berapa itu, waktu di depan Ka'bah, yang kelihatan orang tua itu nangis, terus tawaf nangis, sa'i nangis, terharu setelah nanti haji ini orang mau minta doa. Terus saya didekati, kenapa tadi di depan Ka'bah nangis? Saya bayangkan Allah lagi di hati situ, memandang orang. Ini pemahaman loh. Bukan sinetron, bukan film, ini nyata, ini kejadian nyata. Sebabku al-jahl, waduh, itu saya sebagai karena tidak mengerti ilmu ulama, tidak bisa dikatakan ilmu ulama harus tetap dipelajari. Ya, kita lanjutkan. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani setelah membentak itu berubah menjadi nur yang gelap hitam. Kemudian dia pun ditanya, sedangkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani singkat ceritanya, ya, kenapa engkau mengetahui bahwa itu adalah syaitan? Biqaulihi waqad halaltu lakal muharrama. Dengan ucapannya dia bahwa aku telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini satu. Tetapi yang paling utama adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tahu betul
bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang tadi telah dibahas, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru, tidak berarah, tidak bertempat. Kalau sudah berarah bertempat, itu berarti makhluk. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutus menutup daripada apa yang saya ucapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk satu masjid. Kemudian beliau melihat dua majlis. Salah satu majlis tadi lagi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain adalah mempelajari ilmu fikih dan juga yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kilal majlisain ala khair, ahaduhuma afdal min al-akhar." Kedua majlis tadi semuanya baik. Salah satu di antara keduanya paling utama daripada yang lain. Amma haula'i fa yad'una Allah wa yarghubuna ilayhi in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'ahum. Wa amma haula'i fa yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'ithtu mu'alliman wa haula'i afdal. Mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja diterima sama Allah, diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang lagi mempelajari ilmu agama, mengajarkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang bodoh, mereka itu lebih utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama bu'ithtu mu'alliman, karena saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar. Wa haula'i afdal, sedangkan mereka adalah kelompok yang utama. Jadi perlu antum paham betul bahwa ilmu itu harus dipelajari. Lebih-lebih lagi ilmu thariqah, agar kita tidak tersesat dengan ucapan orang-orang yang sampai bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ya Allah, padahal tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pembahasan tentang masalah mimpi atau langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Masalah yang kedua tadi masalah mustahil melihat Allah di alam dunia. Kalau mati bisa. Jadi dibagi dua itu. Kalau orang kafir setelah dia mati, ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan tidak melihat Allah sama sekali. Itu yang namanya melihat dibuka hijab, dengan salah paham. Kalimat melihat maksudnya dibuka hijab, bukan melihat Allah di depan, bukan. Dibuka hijab, jangan salah paham. Jadi membayangkan kita melihat Allah kayak melihat lampu, bukan. Kalau tidak berarti dibuka hijab. Tapi mata ini pakai mata ini, kematian. Satu pendapat lagi mengatakan orang kufar dibuka hijab melihat Allah di alam akhirat satu kali. Liyazdada alaihim hasrah, supaya mereka bertambah kecewa. Oh, ternyata Tuhan yang benar adalah la ilaha illallah. Pendapat kedua itu. Nah, kalau untuk kita orang-orang mukminin bisa melihat Allah. Hanya beda-beda, ada waktu, ada sehari sekali, ada seminggu sekali, beda-beda. Tapi pasti melihat Allah. Dibuka hijab melihat Allah itu lebih lezatnya dari semua naimul jannah. Bahkan lebih dari lezatnya melihat Rasulullah SAW. Nah, tolong dipahami, ini penting. Semua nikmat surga enak, dan enaknya surga tidak bisa dibayangkan dan tidak boleh dibayangkan. Paham? Tidak bisa dibayangkan dan tidak boleh dibayangkan. Itu ulama berikan nih peringatan, sebab nanti jadi khayal, jadi menghayal. Manis itu dibayangkan seperti manisnya buah, minum kopi, dan tidak bisa. Mala ainun ra'at
wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enak, tidak berbahaya. Nah, semua kenikmatan ini tidak ada artinya dibanding berkumpul dengan Rasulullah. Ya, lazatnya berkumpul Rasulullah SAW itu jauh lebih lezat lagi kalau kita dibuka hijab melihat hadratullah azza wa jalla. Dan paham ya, tidak bisa melihat Allah di alam dunia. Lalu apa bagian dari manusia yang dikenal arif billah? Makanya saya telepon Maman, saya diberi gelar hebat maksud apa ini? Al-arif billah itu dapat dari mana itu gelar itu? Bukan memang itu gurunya saya, tapi al-arif billah itu arif billah Nabi Husain bin Muhammad bin Thahir al-Haddad melihat muridnya apa anaknya nulis gelar beliau al-arif billah, langsung dikasih pengajian khusus waktu itu juga. Bagaimana kamu tahu saya arif billah ini maka ma'awin ini arafta. Allah itu tidak ada habis-habisnya. Arif billah itu berat itu. Jangan kamu menyebut arif billah, sebut saja ustaz, tapi berat-berat arif billah itu sangat berat. Arif billah itu alias wali kapan diangkatnya. Tidak ada orang diangkat menjadi wali kecuali melalui proses pengangkatan. Sama saja ya 01, 02 sekian 02 tahun saya tengah-tengah 1, 2 02 ini yang menantang dari Tuhan dan itu aja. Kalau satu ya berarti satu. Bukan saya dukung satu, saya nggak dukung satu, nggak dukung dua. Pokoknya mudah-mudahan pengajian tidak dilarang itu aja. Mau jadi bahas ke sana apa itu? Al-arif itu ya Husain tentang beliau melarang dirinya disebut padahal beliau memang arif itu. Arif itu alias wali tidak ada wali diangkat menjadi wali kecuali dihadiri oleh Sayyidina Khadir. Gak gampang ada pengangkatannya. Jadi Nabi dulu udah pengangkatan jadi wali segala macam itu di kitab-kitab Tauhid diterangkan. Itu namanya wali khas. Jadi al-wilayah wilayatan. Ada wilayah khasah, ada wilayah amah. Kalau wali am ini bisa dikejar ini yang orang Islam, iman, ihsan. Dalilnya ada wali am itu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu bisa kalau wali am. Tapi kalau wilayah khasah tidak bisa. Nah, apa bagian dari ma'rifatullah di alam dunia? Itu cuma 3 ya. Nanti kan wali mau setinggi apapun tidak akan bisa melewati 3 ini. Yang bisa melewati 3 ini nanti. Kalau wali setinggi apapun cuma 3 itu. Kalau bisa melewati ini berarti nanti. Dan sudah tidak ada. Akhirul anbiya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini siapapun bisa belajar. Bisa sampai ke ilmu yakin. Sampai memahami betul la ilaha illallah, memahami betul Muhammadur Rasulullah, ilmu yakin. Nah, yang kedua, ainul yakin. Ini la madrasata lahu, nggak ada madrasahnya ini, tapi bisa didapat. Dapatnya dari mana? Dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi mendengar jannah seperti yang terkenal dari Al Ta'ala itu namanya Sayyidina Muhammad. Beliau kalau nengok ke kanan melihat surga, nengok ke kiri melihat neraka. Itu namanya ainul yakin. Bagaimana caranya? Gak ada madrasahnya, memang dikasih saja. Dan terakhir, nomor tertinggi, hakul yakin. Hakul yakin ini memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta tamtazil ma'a ma'naha bilahmi wa dami, bercampur darah, bercampur urat sampai andai disilat itu darahnya keluar nulis la ilaha illallah. Ini udah yang tertinggi nih, gak ada lagi. Di atasnya ini nubuwah, risalah, dan pintu kenabian dan kerasulan sudah ditutup
oleh Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu masalah Allah. Sekarang masalah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ada di kitab diterangkan ru'yat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, di mimpi itu baru